Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi dan informasi terkini mengenai kasus operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan juga pemanggilan selegram Lisa Mariana pada hari ini. Kami sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura dan juru kamera Dede Rudi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Baik, selamat siang Wenda, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Hingga saat ini di Gedung Merah Putih KPK Jakarta kami belum melihat adanya pergerakan baik kehadiran dari Lisa Mariana yang mana memang dipanggil pada hari ini untuk diperiksa sebagai saksi dari kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Jabar Banten yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ataupun konferensi pers yang rencananya pun akan digelar pada hari ini terkait penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer. Dan jika kita berbicara mengenai Lisa Mariana ini memang dijadwalkan untuk hadir di KPK pada hari ini pada tanggal 22 Agustus. Namun hingga saat ini memang kami belum melihat tanda-tanda kedatangan dari Lisa Mariana tersebut. Dan memang Lisa Mariana dipanggil ini tentunya untuk menelusuri aliran dana non-budgeter dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, karena seperti yang kita ketahui bahwa Lisa Mariana ini sering mengaku bahwa dirinya memiliki hubungan dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dan memang Lisa Mariana ini dijadwalkan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, namun hingga saat ini sekitar pukul 11.20 memang masih belum terlihat. Namun berdasarkan informasi yang kami terima, Lisa Mariana ini konfirmasi akan hadir pada hari ini, namun tentunya kami beserta seluruh awak media yang lain pun masih menunggu kehadiran dari Lisa Mariana tersebut. Lalu jika berbicara mengenai konferensi pers yang memang rencananya akan diselenggarakan pada hari ini pun kami masih menunggu informasi lebih lanjut, karena Emmanuel Ebenezer ini dilakukan ataupun diamankan oleh KPK ini pada hari Kamis siang kemarin, sedangkan dari KPK pun ini memiliki kewenangan ataupun waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari Wakil Menteri Tenaga Kerja tersebut. Namun memang berdasarkan informasi yang kami terima, konferensi persnya itu memang akan dilaksanakan pada siang hari ini, termasuk untuk menginformasikan status hukum dari Wakil Menteri Tenaga Kerja tersebut. Dan berdasarkan informasi yang kami terima pun, Noel Ebenezer saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, tempat kami melaporkan saat ini sejak hari Kamis siang kemarin. Dan hingga saat ini kembali kami informasikan, kami masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh KPK ataupun penyidik KPK pada siang hari ini. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Wenda Nura atas laporannya langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Terlapor kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Dr. Tifa memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa. Saat diperiksa, Dr. Tifa membawa buku Jokowi White Paper. Karena dari awal itu dilakukan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum menjalani pemeriksaan, Dr. Tifa membawa buku Jokowi's White Paper yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Menurut Dr. Tifa, melalui teknologi yang ada dalam buku tersebut, seseorang bisa mendeteksi suatu kebohongan. Oh, persiapannya ya, ini juga pelajaran untuk semua rakyat Indonesia ya, bahwa kita ini benar-benar dengan pelajaran, dengan apa yang saya alami itu, jangan pernah buta hukum. Kita semua tuh harus melek hukum. Dan kita juga harus melek teknologi, ya. Anda baca tulisan kami, hasil penelitian kami, Anda akan tahu bahwa dengan teknologi yang sudah kami jelaskan di buku Jokowi's White Paper ini, sesungguhnya kebohongan itu nggak ada tempatnya lagi. Ya, kebohongan nggak ada, orang bisa bohong. Jadi kalau ada orang yang masih mau berbohong dan masih kepengen berbohong, itu orang itu kudet, jadul. Sementara itu, aktivis Rustam Effendi yang juga dipanggil hari ini tidak bisa hadir karena orang tuanya meninggal dunia. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa Roy Suryo CS selama sepekan. Mereka diperiksa sebagai saksi terlapor karena kasus ijazah Jokowi telah masuk ke tahap penyidikan.
Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Total ada 12 orang yang berstatus sebagai terlapor. Salah satunya adalah Abraham Samad yang sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Kurnia Trirayani, Rizal Fadilah juga telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Rabu pagi. Sementara pada hari Selasa 19 Agustus 2025, Polda Metro Jaya juga memeriksa 3 orang saksi, yakni Meriati, aktivis KNPRI, Sunarto, seorang YouTuber, dan Arif Nugroho, seorang jurnalis. Jumat 22 Agustus, rencananya pemeriksaan juga akan dilakukan pada Rismond Sianipar, Michael Sinaga, dan Nurdian Noviansyah. Mereka diperiksa sebagai saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ya memang saya dari awal menyatakan, seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya mengatakan yang dia lihat dan dia dengar. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, ya saya tidak perlu menjawab karena pertanyaan di luar tanggal 22 Januari itu 2025 adalah tidak saya ketahui dan tidak saya dengar. Jadi itu yang saya jawab tadi. Kasus ini memasuki babak akhir dengan meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan. Namun, hingga kini polisi belum mengumumkan siapa tersangka dari kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Publik menanti akhir drama kasus tudingan ijazah palsu ini. Apakah pemeriksaan Roy Suryo CS akan berujung pada penetapan tersangka? Atau lagi-lagi hasil pemeriksaan polisi hanya menguap begitu saja? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Polda Metro Jaya mengenai kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, kami sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski dengan juru kamera Muhammad Firmansyah. Baik, selamat siang Syahreza. Bagaimanakah informasi terkini terkait dengan pemanggilan saksi terlapor terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? Dan juga pemirsa, selamat siang. Sudah ada tiga terlapor tentunya yang hadir untuk memenuhi panggilan daripada Polda Metro Jaya melalui Direskrimum tentunya, dan di mana 3 terlapor tersebut yakni ada Rismond Sianipar dan juga Michael Sinaga dan juga Nurdiansyah Noviansyah Susilo tentunya yang akan memberi keterangan terkait tudingannya soal ijazah daripada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dinyatakan palsu. Dan memang tadi pantauan kami mereka datang pada sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ditemani dengan kuasa hukumnya Ahmad Kozinuddin yang beberapa terlapor juga tampak membawa sebuah buku ya, di mana buku tersebut merupakan buku Jokowi White Paper dan juga buku penelitian polemik ijazah palsu Joko Widodo tentunya, dan mereka akan memenuhi keterangan dan sudah masuk ke gedung Direskrimum tentunya. Dan sebelum tadi memasuki gedung tersebut, sebelum memberi keterangan terhadap tim penyidik Polda Metro Jaya, tadi diungkapkan oleh beberapa terlapor bahwasanya pihaknya tidak takut akan dijadikan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, dan juga tidak khawatir karena memang tudingannya ini berdasarkan bukti ataupun penelitian ilmiah yang mereka buat, sehingga mereka menyatakan tidak akan takut jika akan ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi setidaknya menemukan 2 bukti dalam tudingan kasus ijazah palsu Jokowi ini. Dan perlu diketahui juga Nata, 3 terlapor hari ini datang setelah beberapa hari sebelumnya dinyatakan sudah memenuhi keterangan, namun bisa dipastikan proses pemberian keterangan dari 3 terlapor masih berlanjut dan kami masih menunggu